Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menyiapkan bekal, kesempatan untuk terus bertobat dan kembali kepadanya dengan melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita mudah-mudahan istiqomah dalam ajarannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, ayah bunda, akang teteh, sahabat semuanya, izin perkenalkan, nama saya Hadiana. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing, berbagi kepada teman-teman semuanya, ayah bunda, akang teteh, dengan tema rahasia berhenti terhadap kekhawatiran. Perlu kita ketahui bahwasanya semua orang, siapapun itu, pasti pernah atau punya yang namanya kekhawatiran. Ada 4 hal yang dicemaskan oleh orang-orang yang masih hidup. Yang pertama, cemas menghadapi kehidupan, entah itu tantangan ekonomi, kemudian pekerjaan, pasangan, anak, karir. Yang kedua, cemas atau khawatir menghadapi perubahan, karena perubahan dunia itu begitu terlalu cepat ya. Yang ketiga, ada lagi kekhawatiran menghadapi kehilangan pekerjaan, kehilangan popularitas, kehilangan orang-orang yang disayang. Kemudian yang keempat, ada juga kekhawatiran menghadapi kematian. Nah, ada 2 unsur kekhawatiran. Unsur yang pertama, karena adanya keinginan. Yang kedua, adanya rasa kekhawatiran, adanya rasa ketidakpastian. Semakin ketidakpastian, semakin keinginannya tinggi, maka rasa khawatirnya juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau keinginannya berkurang, ketidakpastiannya berkurang, maka rasa khawatirnya juga akan berkurang. Tergantung apakah dia punya keinginan yang tinggi dan ketidakpastian yang tinggi, maka akan mengakibatkan kekhawatiran yang tinggi. Nah, agar kita tidak khawatir, teman-teman semuanya, maka kita harus percaya dulu nih. Nah, ketika kita akan menitipkan suatu barang, pasti kita akan menitipkan kepada orang yang dikenal, kepada orang yang dipercaya. Gak mungkin kita akan menitipkan sesuatu, entah itu anak kita, harta kita, apapun itu, kepada orang yang asing atau kepada orang yang tidak dikenal. Pasti kita akan memberikan amanah itu, memberikan kepercayaan itu kepada orang yang kita kenal. Nah, ada 4 level percaya. Ini termasuk percaya kita kepada Allah ya. Yang pertama, percaya dia ada. Ini paling dasar ya. Percaya bahwa dia ada, dia selalu ada. Yang kedua, percaya dia selalu melindungi. Nah, ini level berikutnya, percaya dia selalu melindungi kapanpun, dimanapun. Dia selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Yang ketiga, percaya dia maha tahu segala sesuatu. Ini lebih dalam lagi nih. Teringat sebuah ayat bahwasanya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Jadi level yang ketiga terhadap percaya adalah percaya dia maha tahu segala sesuatu. Yang keempat, level percaya yaitu senantiasa memilih yang terbaik. Allah itu mencintai kita, gak mungkin melukai kita.
maka Allah pasti pengen ngasih yang terbaik buat hambanya. Maka itu 4 level yang harus kita tahu, bahwasanya yang pertama, percaya dia ada. Yang kedua, percaya dia selalu melindungi. Yang ketiga, percaya dia maha tahu segala sesuatu, bahkan yang belum terungkapkan dalam mulut tapi dibisikkan dalam hati dia tahu. Yang keempat, percaya dia senantiasa memilih yang terbaik buat kita. Nah, itu 4 level percaya agar kita tidak khawatir, agar kita tidak cemas, agar tidak kita bimbang dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya ada lagi kekhawatiran yang terakhir, yaitu kekhawatiran menghadapi kematian. Kita harus ketahui bahwasanya semua makhluk hidup, semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah nih, ada 4 sikap terkait kematian. Sikap pertama yaitu melupakan mati. Ini paling rendah ya, yaitu melupakan mati. Dia bodoh amat, dia pengen menikmati kehidupannya saat ini, kini. Pokoknya gak memikirkan akhirat, tidak memikirkan alam barzah. Pokoknya dia benar-benar lupakan mati, cuman hanya foya-foya di dunia. Yang kedua, dia takut mati. Takut mati ini ada beberapa penyebabnya. Salah satunya yang pertama adalah takut apa-apa yang sudah dimiliki, yang menjadi kebahagiaannya, sirna seketika. Takut mati yang kedua bisa jadi karena dia belum bekal, belum punya persiapan, belum punya amal kebaikan yang dia lakukan. Nah, sikap mati yang ketiga yaitu ingin mati. Nah, ini biasanya orang-orang yang merasa bahwasanya tidak ada kehidupan setelah alam dunia ini. Dia merasa ketika dia sudah mati, ya sudah, dia tidak akan bertemu dengan alam barzah, tidak akan berjumpa dengan surga ataupun neraka. Jadi ketika dia sudah mati, ya udah, semua permasalahan, semua kekhawatiran, semua problematika kehidupan udah beres begitu aja. Ingin mati. Kebanyakan orang-orang yang gagal dalam karirnya, dia bunuh diri. Ketika dia gagal dalam pekerjaannya, dalam urusan dunianya, dia tiba-tiba ingin mati, pengen hilang seketika. Yang keempat, itu siap mati. Nah, siap mati di sini bukan berarti dia ingin mati atau dia takut mati, tapi memang dia sudah mempersiapkan semua bekalnya. Dia memang pengen ketemu dengan sang penciptanya. Dia pengen ketemu dengan sang kekasih hatinya, yaitu Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, itu ada 4 sikap terkait mati. 1, melupakan mati. Yang kedua, takut mati. Yang ketiga, ingin mati. Yang keempat, siap mati. Kira-kira kalau saya tanya, teman-teman, ayah bunda, akang teteh berada di poin berapa? Apakah ke-1, melupakan mati, atau yang kedua, takut mati, yang ketiga, ingin mati, yang keempat, siap mati? Kalau akang teteh ayah bunda memilih yang pertama, melupakan mati, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa memberikan nasihat atau saran terhadap poin yang pertama, yaitu melupakan mati. Kalau yang kedua, takut mati, kita bisa mengusahakan, kita bisa mempersiapkan. Karena bagaimanapun yang namanya kematian pasti akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Siap atau tidak, kaya atau miskin, tua ataupun muda, pejabat ataupun rakyat, semuanya pasti akan mati. Jadi memang kita tidak harus takut mati, karena memang kematian akan menghampiri meskipun kita pergi sampai ke Antartika gitu kan. Nah, yang ketiga, ingin mati. Mungkin saran dari saya, setiap permasalahan hidup, setiap kegagalan hidup itu adalah untuk menambah kedewasaan kita. Nah, yang terakhir, siap mati. Maka sebelum kita mati, kita menyiapkan hal-hal yang memang harus disiapkan.
kita perbanyak ibadah, taat kepada Allah, ya, menyiapkan segala sesuatu yang memang harus dipersiapkan oleh kita. Nah, ada 3 nasihat untuk menghadapi kematian. Nasihat menghadapi kematian yang pertama adalah jangan takut menjemput kematian, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Menjemput kematian ini dalam artian kita tidak harus naik motor ugal-ugalan, tidak harus kita melakukan hal-hal yang negatif, tidak. Tapi memang kita harus siap, lahir dan batin, menyiapkan segala rupanya, karena memang kematian itu akan datang pagi, siang, sore, malam, otomatis pasti akan menghampiri kita. Jadi jangan takut menjemput kematian, tapi harus dipersiapkan sedini mungkin. Nasihat kematian yang kedua adalah jangan terlalu sedih ditinggal orang yang terkasih. Karena bagaimanapun juga orang yang terkasih, entah itu anak, pasangan, orang tua, teman, kerabat, saudara, itu semuanya milik Allah. Yang namanya milik Allah akan kembali kepada Allah. Jadi jangan terlalu sedih ketika ditinggal sama orang yang terkasih, karena insya Allah kita akan berjumpa lagi di surganya Allah. Nasihat yang ketiga dalam menghadapi kematian adalah hiduplah dengan cara tertentu yang membuat kita tidak menyesal. Sebelum nanti kita mati, lakukanlah, hiduplah dengan gayamu, dengan kemauanmu, lakukan sesuatu yang agar kamu tidak nanti menyesal. Berbuatlah kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jangan pilih kasih. Kalau engkau suka menjadi guru, ya jadilah guru. Kalau kamu suka berusaha, berbisnis, jadilah berbisnis, berusaha. Jangan sampai kamu FOMO atau ikut-ikutan orang. Jadilah diri sendiri. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.